Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman penonton channel YouTube saya. Karena menontonnya kan tidak bisa ditentukan waktunya atau jamnya. Semoga selalu Allah rahmati dengan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah ruah bersama keluarga saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, berjumpa kembali kita dalam kajian ringkas. Berikut ini saya akan menjabarkan mengenai kunci ayat dalam surat Ali Imran, di mana Allah berjanji untuk memberikan kekayaan. Semoga dengan saya babarkan ayat khusus dalam surat Ali Imran ini dapat menjadikan kita orang-orang yang kaya harta dengan barokah, suka bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kawan-kawan, silahkan simak babaran kajian ringkas saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya beritahukan kepada kawan-kawan yang belum tahu tentunya, dari 200 ayat surat Ali Imran ada satu ayat yang menjadi perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut adalah ayat 193 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana innana sami'na, dan seterusnya. Saya berharap kawan-kawan mau membuka Al-Qur'annya di rumah masing-masing, karena dengan mau menyentuh dan membuka Al-Qur'an saja telah membuka satu kunci pintu kekayaan. Ayat 193 ini mengandung fadilat menari atau mendatangkan kekayaan harta benda secara halal. Perhatian yang baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan bunyinya seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku tutupi kefakiranmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi yang terkait dengan ayat 193 surat Ali Imran tersebut. Yang memberitahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berjanji akan memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai makhluk Allah dan umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada keraguan? Dari pemberitahuan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dapat kita ambil ancang-ancang bahwa ketika Allah hendak memberikan kekayaan atau menjadikan seorang hamba kaya raya dalam harta benda, maka yang pertama Allah ubah adalah tabiat di dalam dadanya, atau yang pertama akan Allah jadikan kaya adalah isi di dalam dadanya. Maka oleh itu, jangan heran ketika kawan-kawan berada dalam kondisi miskin serba kesusahan, lalu berkat doa yang tepat, berkat doa yang sahih, dengan wasilahnya Allah bersedia menjadikan kawan-kawan menjadi orang kaya dalam beberapa bulan ke depannya. Maka yang pertama akan Allah kayakan adalah tabiat di dalam dadanya, bukan langsung harta benda yang zohir. Ketika tabiat
di dalam dada telah berubah, maka secara otomatis karakternya akan ikut berubah. Dari karakter orang yang miskin akan berubah menjadi karakter seorang pengusaha. Jadi jangan pernah kawan-kawan membayangkan bahwa ketika kawan-kawan mengamalkan sebuah doa yang sahih, yang fadilatnya untuk kekayaan, lalu tiba-tiba harta benda serta gaji kawan-kawan berubah drastis. Jika ini, maka akan bertentangan dengan tafsiran ayat 193 surat Ali Imran yang telah Rasulullah sabdakan tadi. Jadi, khusus untuk pengamal ayat 193 ini, tanda-tanda zikir ayat ini mulai bereaksi di tubuh kawan-kawan ialah berubahnya tabiat di dalam dada kawan-kawan. Dengan berubah tabiat di dalam dada, maka akan berubahlah karakter atau cara kawan-kawan mencari rezeki. Maka oleh itu ada pepatah mengatakan, jika ingin kaya, berbuatlah seperti orang kaya. Jika ingin terhina, berlakulah seperti orang yang sering dihina. Semua kehinaan, semua kekayaan berawal dari tabiat atau isi di dalam dada. Sesuai dengan apa yang tadi Rasulullah katakan. Lalu bagaimana cara mengambil fadilat surat Ali Imran ayat 193 ini agar Allah tunaikan janjinya dalam hadis Rasulullah tadi? Bacalah ayat 193 surat Ali Imran sebanyak 3 kali setiap selesai sholat subuh dan 3 kali setiap selesai sholat asar. Kenapa mesti 3 kali? Kenapa tidak 7 kali, 9 kali, atau 17 kali? Jika kawan-kawan ingin sekedar menambah pengetahuan ilahiyahnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit. Tetapi ini berdasarkan pengetahuan manusia biasa seperti saya saja. Jadi boleh diamalkan dan tentu saja boleh juga ditinggalkan. Pertama, kita meneliti pada sabda Rasulullah juga, yaitu tadi Allah berkata, sempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepadaku. Sempat itu maksudnya adalah paksakan diri kalian untuk beribadah kepadaku. Begitu kata Allah. Kalau dalam hitungan jumlah, ketika kita bicara soal membaca ayat atau wirid, tentu tidak bisa lepas dari kata jumlah, ya. Jumlah wirid maksudnya. Nah, 1 kali itu biasa, 2 kali sudah agak luar biasa, 3 kali itu sudah terpaksa. Jadi paksakanlah sebanyak 3 kali membaca ayat 193 surat Ali Imran ketika selesai sholat subuh dan ketika selesai sholat asar. Karena pada waktu 2 sholat inilah kita secara tabiat harus terpaksa beribadah. Pertama, subuh karena posisi mengantuk. Yang kedua, asar posisi tidur siang. Kedua-dua waktu sholat ini, maka mau tidak mau kita harus mengakuinya beribadah dalam keadaan terpaksa. Terpaksa beribadah pada sholat subuh dan sholat asar yang saya maksud bukan dipaksa oleh Allah, tetapi dipaksa oleh tabiat di dalam diri kita. Amalkan selama 40 hari, berturut-turut jangan putus. Jika ada putus 1 hari, maka jumlah harinya harus ditambah atau diganti sehingga menjadi 41 hari jika terputus 1 hari. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.